Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Kita lanjutkan bab puasa. Kemarin sudah disampaikan bahwa syarat wajibnya puasa ada 4. Yang pertama balik, yang kedua Islam. Sekarang yang ketiga ya. Salisuha, adapun yang nomor 4 dari syarat wajibnya puasa. Al-aqluh adalah berakal. Fala yajibu 'alal majnuni illa idza kana zawalu aqlihi bi ta'addihi. Tidak wajib puasa atas orang gila. Namanya aja orang gila ya. Tidak wajib puasa. Kecuali hilang akalnya itu sebab melampaui batas. Paham ya? Tidak wajib puasa bagi orang gila kecuali hilang akalnya sebab melampaui batas. Fa innahu yalzamuhu qada'uhu ba'dal ifaqati, karena orang gila bila sembuh wajib mengqada'nya. Kalau tidak sembuh ya tidak usah qada', namanya tidak sembuh. Apanya yang mengqada'? Karena akalnya hilang. Wa misluhu as-sakran ingka namutadian misukrihi. Termasuk seperti orang gila adalah orang yang mabuk. Bila mabuknya itu melampaui batas. Dengan arti mabuk disebabkan melampaui batas. Fayalzamuhu qadauhu, maka wajib mengqada'nya bagi orang yang mabuk itu, yang melampaui batas itu. Wa in kana ghairu mutadin kama idza syaraba minal ma'i yadunnu anna fi ma'un fa idza bihi khamrun sakar minhu fa innahu la yutalabu bi qada'i zamani syukri. Adapun orang yang mabuk bukan karena melampaui batas, contoh seperti orang minum air di sebuah wadah, dia mengira bahwa di dalam wadah atau gelas itu air. Ternyata bukan air tapi homer. Kemudian dia mabuk. Maka dia tidak dituntut untuk mengqadha' di zaman atau di waktu mabuk. Tidak tuntut. Amal muhma alaihi fayajibu alaihil qadha' mutlaqan. Adapun orang yang pingsan tidak sadarkan diri, maka wajib qadha' secara mutlak. Ai sawaun akana mutadiyan bisababil ilma'i amla. Baik pingsannya itu melampaui batas dengan sebab pingsan atau tidak. Pingsannya itu gara-gara perbuatannya misalnya. Maka dia wajib qadha' secara mutlak. Ini yang nomor 3. Rabi'uha, adapun yang nomor 4 dari syarat wajibnya puasa adalah al-itaqatu hissan wa syar'an, mampu berpuasa baik secara syara maupun secara panca indera. Karena ada istilah mampu secara syara, ada istilah mampu secara panca indera. Fala yajibu ala man lam yutikhu, maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Likabirin au marodin, karena renta, tua renta, au marodin, atau karena sakit misalnya. Orang sangat tua, kalau puasa tentu tidak mampu. Ya, ini tidak wajib berpuasa. Atau ada orang sakit, la yujaburuhu li ajzihi, atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, tidak mampu untuk berpuasa.
Ini kan secara panca indera, hissan sama indera, ini juga tidak wajib berpuasa. Apa ada fidyahnya? Nanti ada penjelasannya di belakang. Wala ala nahwi haidin li ajziha, dan juga tidak wajib puasa seperti orang yang haid karena lemahnya. Syara'an, ini syara-syara. Nah, kalau tadi orang sakit tidak mampu berpuasa, ini secara panca indera kan. Secara kondisi, secara fisik, ini kan tidak mampu berpuasa. Lah, secara syar'an, ada yang tidak mampu secara syar'an, orang yang haid. Orang yang haid kan tidak wajib puasa. Karena ini tidak mampu secara syar'an. Lah, tadi disebutkan ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Syarat wajibnya sudah disebutkan tadi. Ada 4. Syarat sahnya juga ada 4. Wa amma syurutu sihhati fa arba'atun aidon, dan ada syarat sahnya puasa juga 4. Perlu diingat ya, syarat wajibnya 4, syarat sahnya 4. Yang pertama, syarat sahnya puasa adalah al-islamu halasiyam. Islam di dalam keadaan puasa. Lah, ini sedikit ada kebersamaan. Tadi disebutkan syarat wajib puasa yang nomor 2 Islam. Dan di sini disebutkan syarat sahnya Islam. Lah, ini ada perbedaan. Agak sama. Untuk sekilas ini sama, karena sama-sama Islam. Tapi di sini perbedaannya ada. Syarat sahnya puasa yang di sini Islam halasyam. Di dalam keadaan puasanya itu Islam. Kalau yang syarat wajibnya itu bukan halasyamnya saja, tapi sebelum dan sudahnya memang Islam. Lah, kalau di sini di saat puasanya itu harus Islam. Kalau di saat puasanya tidak Islam, otomatis ya tidak sah karena tidak mencukupi syarat. Nah, ini perbedaannya halasyam dan tidak halasyam, tapi meliputi sebelum atau sudahnya atau halasyam. Ini perbedaannya ya. Saya ulangi, perbedaan Islam di dalam syarat wajibnya dan syarat sahnya. Kalau di syarat wajibnya itu sebelum puasa dan sudah puasa, dan di saat puasa Islam. Ini syarat wajibnya. Ini syarat wajibnya puasa. Syarat sahnya di dalam keadaan puasanya Islam, walaupun sebelumnya tidak Islam misalnya. Atau setelahnya bulan Ramadan kemudian tidak Islam misalnya. Tapi di saat puasa itu harus Islam. Ini perbedaannya. Fala yasihu min kafirin asliyin, maka tidak sah puasa bagi orang kafir asli. Wala murtadin, dan juga orang murtad. Tidak sah. Paham ya perbedaan Islam? Syarat sah dan syarat wajib itu kan. Pun. Asani, ada pun yang nomor 2, at-tamyiz adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairi mumayyizin, maka tidak sah puasanya bagi orang yang tidak tamyiz. Ya, bagaimana caranya puasa kalau tidak tamyiz? Otomatis nanti ngalor ngidul. Tidak karuan. Namanya saja tidak tamyiz. Makanya tidak wajib puasa bagi orang yang tidak tamyiz. Fa in kana majnunan la yasihu shaumuhu, dan apabila orang itu gila maka tidak sah puasanya. Wa in jannah lahdatan min nahari, walaupun gilanya sebentar di waktu siang, tidak sah. Wa in kana sarona aw muman alaihi la yasihu shaumuhuma idza kana ada mutamyizi mustaghriqan li jam'in nahar, dan apabila orang mabuk atau pingsan maka tidak sah puasanya apabila tidak ada tamyiznya. Tidak tamyiznya itu meliputi 1 hari penuh. Misalnya ada orang mabuk atau orang pingsan sehingga tidak tamyiz seharian penuh, tidak sah. Kalau memang seharian penuh. Kalau tidak seharian penuh, mabuknya ya sah. Amma idza kana fi ba'din nahari faqat fayasihu. Adapun mabuknya atau pingsannya cuma sebagian hari saja, 1 jam, 2 jam di hari itu, maka puasanya sah. Wa yakfi wujud tamyiz wala hukman, dan cukup keberadaan tamyiz itu secara hukum. Cukup itu, pokoknya tamyiz. Falau nawas shauma qabla al-fajri wa nama ilal ghurubi sahha shaumuhu li'annahu mayyizun hukman.
Dan apabila ada orang niat berpuasa sebelum fajar, kemudian dia tidur sampai terbenam matahari, maka tetap sah puasanya. Walaupun itu secara sekilas bisa dikatakan tidak tamyiz. Karena ini dikatakan tamyiz secara hukum. Secara hukum tamyiz, karena orang yang tidur. Secara fakta kan tidak tamyiz, karena orang tidur. Orang tidur kan tidak tahu barat, timur kan tidak tahu. Selatan, utara kan tidak tahu. Kanan, kiri kan tidak tahu kan. Orang yang tidur. Tapi ini dikatakan tamyiz secara hukum. Secara logika tidak tamyiz. Nah ini masih dikatakan sah puasanya. Karena dianggap tamyiz secara hukum. Wallahu a'lam.